Hai teman-teman, kembali lagi di channel My Tourist Information. di segmen My Talk kali ini kita berdua akan membahas tradisi di Pulau Bali, yaitu khususnya untuk umat Hindu di Pulau Bali, sebuah canang. Sebelum kita membahas Canang Sari lebih lanjut, kita akan membahas sedikit tentang PPKM darurat yang katanya diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021. Ya, sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 11 tahun 2021 bahwa PPKM darurat sudah diganti namanya menjadi PPKM dengan level 3. Oh ya, Di, ngomong-ngomong, PPKM ini bakal benar berakhir 25 Juli atau kemungkinan diperpanjang ya? Kalau menurutku sih masih belum pasti ya Kak ya. Kita harus tunggu dulu update terbarunya dari pemerintah Bali khususnya ya. Nah, kira-kira penamaan dari PPKM ini kan berubah menjadi level 3 nih, level PPKM level 3. Kira-kira level 3 itu apa sih maksudnya Kak? Untuk level-level ini ada total 4 level penilaian krisis COVID-19 di sebuah daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh WHO. Jadi WHO sendiri yang menentukan ya. Seperti itu. Jadi kenapa Pulau Bali ada di level 3? Jadi level 3 itu ada 50 sampai 100 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk. Juga ada 10 sampai 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan ada 2 sampai 3 kasus atau pasien yang meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Nah, juga untuk perkembangan akumulatif sesuai dengan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 Provinsi Bali itu totalnya 880 kasus positif sampai dengan tanggal 20 Juli terupdate-nya ya Kak ya. Dengan total pasien sembuh itu totalnya 533 dan pasien meninggal totalnya 23 orang, dan kasus aktif yang masih berjalan hingga saat ini itu berjumlah 324 orang. Nah, harapannya sih biar bisa berkurang ya dengan adanya PPKM ini. Ya, diperpanjang jadi penurunan kasus, banyak yang sembuh dan tidak ada lagi peningkatan kasus. Ya, sesuai dengan arahan juga ya, biar kita juga melakukan protokol kesehatan lebih ketat lagi. Ya, benar. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang PPKM darurat yang diperpanjang. Sekarang kita kembali ke topik awal, yaitu pembahasan tentang Canang Sari. Teman-teman bisa lihat sendiri, kita sudah menyiapkan Canang Sari, sebuah yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Canang Sari sendiri merupakan elemen terkecil di agama Hindu, namun memiliki inti yang besar. Karena kita menggunakan Canang Sari untuk beriadnya, untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari ya. Banten itu ada Canang Sari. Jadi inti dari dari yadnya dan banten itu sendiri adalah Canang Sari. Iya, benar sekali. Itu. Nah, Canang Sari itu berasal dari kata can dan nang. Yang can artinya indah, nang artinya tujuan atau maksud. Jadi dengan Canang Sari ini mempunyai tujuan dan maksud yang indah seperti itu. Jadi tujuan dan maksud itu di cover menjadi bentuknya indah gini ya Kak ya. Bunga yang diletakkan di atas Canang Sari ini melambangkan kedamaian dan ketulusan hati. Penyusunan bunga diurutkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bunga putih. Tetapi jika tidak ada bunga putih, itu bisa diganti dengan bunga yang berwarna merah muda. Itu disusun di timur sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Iswara. Berikutnya ada bunga berwarna merah, disusun di arah selatan sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Brahma. Nah, selanjutnya ada bunga berwarna kuning. Ini disusun di sebelah barat sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Mahadewa. Yang terakhir ada bunga berwarna biru atau ungu, atau juga bisa diganti dengan warna hijau, disusun di arah utara sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Wisnu. Nah, yang terakhir itu ada kembang rampe, disusun di tengah sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Pancadewata. Kembang rampe ini diletakkan di atas susunan bunga dan memiliki makna sebagai lambang kebijaksanaan. Bermacam-macam bunga, ada yang harum dan ada yang tidak berbau, melambangkan kehidupan manusia tidak selamanya senang atau susah. Untuk itulah, dalam menata kehidupan, manusia hendaknya memiliki kebijaksanaan. Makna sesajen sendiri adalah untuk mendapatkan keberuntungan, menolak kesialan, dan bersyukur kepada Tuhan. Sesajen sendiri bisa diganti dengan biskuit, permen, dan lain-lain.
Fungsi sesari atau uang gepeng adalah untuk sebagai lambang saripati dari karma atau pekerjaan, juga untuk penebus segala kekurangan yang ada. Nah, untuk zaman sekarang, uang gepeng sudah sangat jarang ditemukan. Teman-teman bisa menggunakan uang logam ataupun uang kertas sebagai pengganti uang gepeng. Nah, itu tadi penjelasan tentang fungsi, makna, dan bentuk canang sari itu sendiri. Kita sebagai umat Hindu di Bali erat kaitannya dengan yang namanya Trihita Karana. Trihita Karana sendiri adalah 3 hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Nah, yang pertama itu hubungan manusia dengan Tuhan. Iya. Jadi dengan adanya canang sari ini, setiap hari kita bersembahyang, memberikan sesajen dengan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan atas segala yang diberikan di kehidupan ini. Nah, untuk manusia dengan manusia, ketika membuat canang sari ataupun ketika odalan, Ya, pasti benar. para ibu-ibu Berkumpul, khususnya ya ya, berkumpul untuk berkumpul. membuat seperti ini, Membuat canang. itu akan menjadikan rasa persaudaraan semakin erat kaitannya ya. Ya. Dan untuk manusia dengan lingkungan, nah dengan adanya canang sari di dalam ini kan ada banyak elemennya, Ya, ada bunga, seperti bunga ya kak ya. ini Jadi dari daun pohon kelapa. iya, jadi mau tidak mau manusia itu akan menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon, menanam tanaman bunga Ya, ya, benar-benar. agar bisa dipetik dan dijadikan sebagai canang sari. Karena digunakan sehari-hari itu setiap Ya, hari. benar sekali. Jadi itulah yang menghubungkan manusia dengan 3 elemen itu, untuk Tuhan dan ke manusia dan manusia Manusia dan dengan lingkungan. lingkungan itu sendiri. Oh ya kak, di Bali sendiri pasti banyak ada wisatawan dan tentunya bukan hanya orang Hindu Bali saja kan yang Ya, tinggal di benar. Bali ya. Ada berbagai macam agama juga tinggal di Bali. Nah, ada beberapa temen nih yang nanya, boleh nggak sih? Atau bukan boleh sih, kalau misalnya nggak sengaja nih di jalanan mereka ngelihat ada canang sari atau misalnya nggak sengaja Diinjak, menginjak ya. terus ada melangkahi canang sari, itu boleh atau ada hukumnya sih kak? Ya, sebenarnya itu banyak yang menanyakan itu mitos apa fakta. Mm-mm. Sebenarnya tidak boleh sih sebenarnya menginjak sesajen atau canang sari ini ya, karena ini merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi dan kepercayaan warga Bali. Seperti itu. Mm-mm. Tetapi kalau memang tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja itu jadinya lebih ke perasaan tidak enak ke warga Bali seperti itu. Oh, iya. Jadi memang sebisa mungkin jangan sampai menginjak ataupun melangkahi Ya. canang sari ini ya, walaupun dia tempatnya ada di bawah Ya, ya. seperti itu. Oke, nanti aku kasih tahu deh temanku yang nanyain itu. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang canang sari sebagai salah satu budaya atau tradisi umat Hindu yang ada di Bali. Semoga dengan adanya informasi ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe akun YouTube My Transformation, teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan ingat juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya di video kita berikutnya. Bye bye.